sebagai pendahuluan, jadi pemasaran dan dengan memanfaatkan e-bisnis itu bagi manajemen dan pengelola bisnis tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan omset yang tinggi. Jadi ketika sebuah manajemen dan pengelola bisnis ingin meningkatkan pendapatan dan omset ya perusahaannya, bisa memanfaatkan adanya e-bisnis sebagai sarana pemasaran. Nah, ketika bisnis dikelola dengan memanfaatkan e-bisnis ini dan m-commerce, mobile commerce, maka pelanggan akan sangat loyal, melebihi loyalitas mereka terhadap suatu bisnis yang dijalankan secara offline. Karena kalau bisnisnya dijalankan secara offline, tentu kegiatan atau proses dalam bisnis itu pun lebih memakan banyak waktu dan tenaga ya dibandingkan dengan ya, proses bisnis yang dijalankan secara e-bisnis. Nah, perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini yang menggunakan mobile device seperti telepon seluler, ya PDA sekarang sudah tidak ada ya, atau netbook ya untuk mengakses internet dan bertransaksi. Bertransaksi dalam ini adalah melakukan aktivitas bisnis. Tentu menaikkan tren penggunaan mobile internet. Saya yakin hampir pemegang HP saat ini ya, hampir 70% pernah melakukan transaksi ya, secara online, entah itu melakukan pembelian ataupun penjualan. Nah, karena mobil itu sifatnya adalah teknologi bergerak, sehingga dipandang dari sisi bisnis dikenal dengan terminologi mobile business atau m-business. Manapun dan dimanapun kita bisa melaksanakan transaksi bisnis dengan perangkat bergerak atau teknologi mobile. Nah, dari m-business inilah lahir apa yang disebut dengan nama mobile commerce, m-commerce. Di e-commerce itu bagian dari m-business. Nah, m-business skupnya lebih luas. M-commerce itu penjualan, berfokus pada penjualan yang mencari laba. M-commerce, nah, penjualan secara mobile dengan menggunakan perangkat mobile yang tujuannya adalah mencari laba. Nah, setiap transaksi yang menggunakan m-commerce ya, bisa dipastikan itu bagian dari IoT ya, karena memanfaatkan Internet of Things. Sesuatu hal yang menggunakan fasilitas internet itu disebut dengan IoT, Internet of Things. Saat ini IoT ini ya, menjadi topik pembicaraan di era industri 4.0, revolusi industri 4.0, di mana konsepnya tidak hanya berpotensi mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga pekerjaan. Karena hubungannya dengan Internet of Things, maka koneksi internet memberi segala macam manfaat yang sebelumnya mungkin sulit kita dapatkan. Inilah ya teknologi e-bisnis. Ada mobile commerce atau MK, dikenal juga sebagai bagian dari m-business yang merujuk pada aktivitas e-bisnis dengan memanfaatkan
perangkat jaringan seluler atau jaringan kabel. Contoh kegiatan M-Commerce diantaranya ada B2C, kemudian B2B, ada M-Government, ada CRM yang kemarin kita bahas ya, kemudian ada M-Learning, serta transfer informasi maupun uang. Nah, M-Commerce ini menyediakan kesempatan untuk menyediakan yang namanya layanan baru kepada pelanggan dan menarik pelanggan baru ke IC, e-commerce, kapan saja dan di mana saja. Karena pada awalnya ya, perangkat mobile atau perangkat bergerak telepon seluler itu berukuran layar kecil dengan bandwidth yang rendah. Namun saat ini sudah menjadi istilahnya dulu ada smartphone ya. Sekarang hampir semua telepon seluler bisa dikatakan sebagai smartphone. Ya, namun situasi ini berubah dengan cepat karena penggunaan telepon pintar atau smartphone maupun komputer tablet. Jadi bandwidthnya lebih besar. Bahkan ada perangkat seluler yang merek dari Cina itu kan banyak yang murah, speknya juga lumayan tinggi. Nah, saat ini banyak juga yang menggunakan ya mobile phone merek Cina. Saya tidak menyebutkan mereknya ya, nanti dikira promosi. Nah, hubungannya apa antara komutasi ponsel atau penggunaan ponsel dengan e-commerce? Jadi ada teknologi dasar atau technical foundation, kemudian melibatkan capability attribute, dan aplikasinya diaplikasikan dalam bentuk apa. Standar jaringannya ada 3G, ya, Wi-Fi, 4G, WiMAX ya, sekarang 5G. Kemudian ada juga jaringan wireless. Kemudian ada internet akses standar. Kemudian hubungannya tentu dengan agar bisa connect ya menggunakan fasilitas 3G, Wi-Fi, 4G, 5G, wireless, hardware-nya harus mendukung hardware yang ada di mobile device. Kemudian di dalam hardware-nya harus ada software yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasinya. Namanya software atau micro browser. Kemudian dibutuhkan juga support teknologi. Antara lain ya GPS untuk penentuan titik koordinat lokasi. Ketika Anda bertransaksi menggunakan M-Commerce, biasanya GPS Anda ya, diminta untuk diaktifkan untuk mendeteksi lokasi di mana Anda melakukan transaksi. Kemudian Geographical Information System GIS, ya, barcode, ya, RFID, dan lain-lain. Nah, semua ini ya technical foundation ini ya, dikelola demikian rupa sehingga menghasilkan capabilities atribut. Dari capabilities atribut inilah yang bekerja adalah aplikasinya. Ada M-Commerce, ada L-Commerce, ada M-Enterprise ya, dan sebagainya. Ada Smart Car, ya, Home, ya, Smart Home, Smart Office maupun aplikasi lainnya yang kesemuanya bermuara di sini teman-teman, di Internet of Things karena menggunakan fasilitas internet. Semua kegiatan yang dilakukan menggunakan fasilitas internet berarti
bisa dikatakan sebagai Internet of Things atau IoT. Nah, atribut di dalam MKMS ada ubiquity, artinya berada di lokasi pada saat yang sama, komputasi nirkabel seperti WiFi tersedia di banyak tempat dengan menggunakan dukungan ponsel cerdas, sehingga memudahkan dan meningkatkan kenyamanan komunikasi. Kemudian ada fungsionalitas dan kemampuan. Jadi penggunaan perangkat seluler, meskipun ukuran smartphone relatif kecil dengan harga yang lebih terjangkau, tapi penggunaannya semakin meningkat karena dari sisi fungsi dan kemampuan. Fungsinya ya, sebagai ponsel pintar, kemudian memiliki kemampuan yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk memudahkan kegiatan kita. Kemudian ada interaktivitas, smartphone memungkinkan ya interaksi lebih cepat dengan mudah. Di dalam penggunaan smartphone ya memungkinkan kita untuk berinteraksi sebagai pengguna. Kemudian ada individual, di perangkat mobile ini merupakan perangkat pribadi. Ini ketika Anda memiliki handphone Anda itu bersifat pribadi. Berbeda dengan komputer, kalau komputer terkadang kita berbagi dengan yang lain. Kemudian lokasi. Atribut selanjutnya ada lokasi. Digunakan untuk mengetahui di mana seorang pengguna berada secara fisik, memberikan kesempatan untuk menawarkan kepadanya iklan seluler atau layanan lainnya yang relevan. Jadi salah satu kelebihan lokasi atau GPS ya, ketika Anda aktifkan di ponsel Anda itu contohnya seperti penggunaan ini map ya. Secara otomatis nanti satelit akan menangkap ya sinyal lokasi ya, penggunaan ponsel ya, di titik-titik jalan raya tertentu yang padat, yang bagaimana nanti akan dibuat merah. Jadi misal ada kemacetan di titik tertentu, nah, tentu di situ di area kemacetan itu banyak orang menggunakan ponsel. Ketika menggunakan ponsel, GPS-nya aktif, ya dari puluhan bahkan ratusan orang yang menggunakan di situ secara bersamaan menggunakan HP, maka dari satelit ya app akan mendeteksi oh ini ada orang yang menggunakan ponsel di titik satu lokasi ya, di jalan raya diam dalam berapa hitungan detik atau menit, oh berarti ini arus lalu lintas padat ya. Maka bisa dikatakan katakanlah dibuat merah, oh ini berarti ada kemacetan. Nah, penerapan mobile commerce antara lain ada di aplikasi untuk layanan perbankan dan keuangan tentu. Saat ini mobile banking ya sudah support dengan aplikasi e-commerce atau mobile commerce. Kemudian aplikasi mobile enterprise hubungannya dengan peningkatan operasional tenaga kerja. Kemudian aplikasi layanan belanja dan hiburan seperti marketplace atau toko online atau game berbasis mobile. Kemudian ada komputasi dan peralatan pintar yang dipakai, contoh ada jam tangan, alat pelacak, kacamata pintar. Sekarang manfaatnya apa? Ketika kita menggunakan teknologi e-bisnis ini, menggunakan m-commerce bagi organisasi, yang pertama yaitu meningkatkan penjualan, itu karena memudahkan kemudahan dalam memesan oleh pelanggan dari manapun dan kapan saja dapat dilakukan. Selanjutnya memungkinkan perdagangan berbasis lokasi untuk lebih banyak meningkatkan penjualan dan pendapatan.
dan menyediakan saluran periklanan dan layanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, bermanfaat juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi real time. Ketika Anda membeli barang, barang Anda sudah sampai, ya Anda diminta untuk memberikan mereview dan memberikan penilaian kepuasan Anda ini secara real time. Hasil kepuasan Anda bisa dilihat oleh penjual maupun pembeli yang lain. Dari penjual A dengan menjual barang A sudah dibeli oleh banyak pelanggan dan memberikan komentar atau review atau penilaian yang bagus. Dan meningkatkan kerjasama dan layanan pelanggan menggunakan IoT. Dan memungkinkan banyak aplikasi mobile enterprise untuk mendukung tenaga kerja dan meningkatkan operasi internal perusahaan. Itu tadi manfaat bagi perusahaan. Nah, sekarang manfaatnya bagi individu apa? Manfaat bagi individu dan pelanggan antara lain transaksi perdagangan dari lokasi manapun dan kapanpun. Itu karena saat ini kan biasanya ada promo-promo itu di jam-jam misalkan 0001 mulai 00.01 ada promo atau flash sale istilahnya, sehingga Anda dapat membeli dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, membantu dalam berbelanja dengan menyediakan informasi real time dan aplikasi belanja yang aktif. Jadi historinya terrecord secara real time. Kapan Anda melakukan belanja, kapan barang Anda dikirim, kapan estimasi barang Anda akan sampai, itu secara real time. Kemudian memfasilitasi untuk menemukan teman-teman baru saat belanja. Selain itu, ya, menyediakan perangkat smartphone untuk transaksi. Tentu ketika kita mau belanja secara m-commerce, ya, berarti kita butuh perangkat smartphone. Kemudian mempercepat komunikasi, misalkan dalam pencarian produk, menemukan jawaban cepat untuk pertanyaan, membandingkan harga. Itu manfaat bagi individu dan pelanggan. Oke. Saya kira itu teman-teman, ya, materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima ini, yang berjudul atau membahas materi tentang teknologi e-bis. Di dalam teknologi e-bisnis itu ada istilahnya m-commerce, mobile commerce yang saat ini ngetren, m-commerce. Dan m-commerce ini, ya, bermanfaat untuk penjual atau perusahaan atau organisasi, bermanfaat juga untuk pembeli atau pelanggan ataupun saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan boleh bertanya melalui grup WA. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.